Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam pertama yang mencakup juga hari-harinya, 10 hari-hari di bulan Dzulhijjah, menunjukkan besarnya hari-hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang agung dan besar di sisinya. فتوكل على الله إنك على الحق Assalamualaikum المبين. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل في الحياة مواسم للخيرات والطاعات. أحمده تعالى هدانا للإسلام وفضلنا على العبادات يتسابقون فيها المتسابقون المنازل والدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه توكلنا وإليه أنبنا ومنه نرجو النجاة من النار وجميع المهلكات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين خيره من البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan suatu sumpah yang agung di dalam Al-Qur'an akan suatu hari-hari kehidupan. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 pada ayat ini menurut penafsiran mayoritas as-salaf dari kalangan dahulu dan belakangan, yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan menurut Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, itu adalah penafsiran yang disepakati di kalangan para ulama ahli tafsir. Maka ini adalah suatu hal yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam pertama yang mencakup juga hari-harinya, 10 hari-hari di bulan Dzulhijjah, menunjukkan besarnya hari-hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang agung dan besar di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang manfaat dari ibadah haji. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurullahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan dari kemanfaatan-kemanfaatan bagi mereka dan supaya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang dimaklumi. Datang dalam penafsiran Ibnu Abbas, Abu Musa al-Asy'ari dan sejumlah ulama ahli tafsir, mereka katakan bahwa yang dimaksud dengan hari-hari yang tertentu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini 2 ayat Al-Quran yang menunjukkan kebesaran 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita masuk di dalam hari-harinya, merasakan dari waktu-waktu yang berada di hari-hari yang agung ini. Karena itulah hendaknya kita gunakan hari-hari yang agung ini dengan ketaatan, dengan hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Beliau menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr, min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan salih di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Ya Rasulullah, tidak pula dilebihi oleh jihad fi sabilillah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika min syai'." Tidak pula dilebihi oleh jihad fi sabilillah kecuali seorang lelaki yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadits ini mempertegas dua makna ayat akan keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan dinyatakan bahwa amalan salih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Umat Islam ini mengagungkan dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan mereka agungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan juga mereka agungkan 10 hari pertama di bulan Muharram. Dan di antara 10 hari ini yang paling agungnya dan paling besarnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itulah disyariatkan untuk melakukan amalan-amalan salih di hari-hari tersebut. Amalan salih apa saja yang masuk di dalam amalan salih? Karena frasa dari hadits, amalan salih ini mencakup seluruh dari amalan salih. Apakah itu berupa salat, berupa puasa, sedekah, menyambung silaturahmi, berbuat kebaikan, maupun hal-hal yang lainnya yang ditunjukkan oleh dalil bahwa dia adalah suatu amalan salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan ini dianggap 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dihitung sebagai hari-hari terbaik dari hari-hari kehidupan dunia? Karena di dalamnya berkumpul ketaatan-ketaatan yang tidak berkumpul di waktu-waktu lainnya. Karena itu ada syariat dari solat Idul Adha yang merupakan di antara pokok dari solat. Di dalamnya ada syariat puasa, di dalamnya adalah syariat bersedekah, menyembelih. Di dalamnya ada syariat haji yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan terdapat di dalamnya berbagai syiar-syiar yang agung. Karena itu wajar dia terhitung sebagai hari-hari yang terbaik di dalam kehidupan. Bahkan yang paling agungnya adalah hari ke-10-nya yang disebut dengan nama Haji Akbar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam hadits Abdullah bin Qurat yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi yaumun nahri thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahar tanggal 10, kemudian Yaumul Qar, hari menetapnya manusia di Mina, yaitu tanggal 11. Kalimat hari yang teragung menunjukkan dia adalah hari yang paling utama dan paling agung di dalam setahun. Hari yang paling agung dan paling utama di dalam setahun. Kemudian di tanggal 11, 12 dan 13 itu adalah hari-hari tasyrik yang disyariatkan di dalamnya untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi taala. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disyariatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid sebagaimana di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zama wala ahabba ila Allah min al-amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari kehidupan yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah beramal salih di dalamnya melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fiha minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Karena itu perbanyaklah di dalamnya dari tahlil, dari takbir dan dari tahmid. Seorang memperbanyak di dalamnya mengucapkan la ilaha illallah, atau boleh juga dia katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan boleh juga dia memperbanyak dari mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau dia memperbanyak dengan mengucapkan tahmid Alhamdulillah. Karena itu telah datang dari sejumlah as-salaf di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini syiar mereka
adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali di depannya, dan boleh pula dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan boleh dia membaca subhanallahi alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan boleh dia membaca dari kalimat dan lantunan zikir mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang agung ini. Adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mereka masuk ke pasar-pasar, kemudian keduanya bertakbir dan manusia mengikuti takbir mereka. Dan para ulama menyebutkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini ada 2 jenis takbir. Yang pertama ada namanya takbir mutlak, takbir yang dilakukan secara mutlak di mana saja seorang berada, apakah di rumahnya, di masjid, atau di jalan-jalan, atau di tempat kerjanya, atau di pasar. Dia memperbanyak dari takbir sehingga menjadi syiar, simbol di tengah manusia. Mereka mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan dijaharkan suara di dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua ada takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu. Dan ini bermula pada tanggal 9 Dzulhijjah dari selepas solat subuh. Takbir yang dibaca dan dibesarkan selepas solat subuh, dan seluruh solat 5 waktu berlaku dari tanggal 9 dan berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah, tepatnya pada solat asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Maka ini adalah tempat-tempat untuk bertakbir, seorang mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, menyambut dari amalan-amalan salih di hari-hari yang agung. Di dalamnya dia membesarkan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji akan keagungan dan kebesarannya, dan selalu memurnikan dari kalimat tauhidnya pada lantunan-lantunan zikir, kalimat-kalimat yang disyariatkan. Kemudian disyariatkan pula di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini untuk berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma Asyura wa 9 min Dzulhijjah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, dan beliau juga berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Karena itu disyariatkan untuk berpuasa dari tanggal 1 hingga tanggal 9. Khususnya pada tanggal 9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan khusus karena puasa di tanggal 9 ini disebut sebagai puasa hari Arafah. Sedangkan di dalam hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatal lati qablaha sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa di hari Arafah itu menggugurkan dosa pada tahun sebelumnya dan tahun yang tersisa. Di sebagian riwayat, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira as-sanata allati qablaha was sanata allati ba'daha. Puasa di hari Arafah, saya berharap puasa ini menggugurkan 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Maka ini adalah hari-hari yang agung dan keutamaan-keutamaan yang sangat besar, hendaknya tidak diluputkan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam menjaga dan di dalam memeliharanya. Dan disyariatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa, khususnya pada hari Arafah. Telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khairud du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik yang pernah aku ucapkan dan para nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ini amalan-amalan khusus tercatat di dalam dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan syariat untuk dilakukan. Demikian pula di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah yang agung, ibadah haji,
dan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini disyariatkan untuk berkurban dan untuk menyembelih agar supaya seorang itu mengetuk dari pintu-pintu ketaatan dan pintu-pintu kebaikan yang dengannya dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui bahwa ibadah yang agung ini semuanya adalah untuk mengajak umat ini memperbaiki ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak bersyukur terhadap karunia dan nikmat-nikmatnya, semakin tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan dengan syariat-syariat yang agung di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Seorang hamba semakin cinta untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengerti bahwa kehidupan ini ada arti dan maknanya dan kehidupan ini ada pertanggungjawabannya, ada hal yang hendaknya selalu dia ingat dan dia bawa untuk dia persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila salah seorang di antara kalian apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan seorang dari kalian ingin berkurban, maka jangan sekali-sekali dia menyentuh dari rambut dan kulitnya. Dan juga di dalam riwayat yang lain beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia menahan, jangan dia menggunting rambutnya dan jangan pula dia menggunting kukunya. Maka ini hadits-hadits menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ada keterkaitannya dengan penyembelihan dan dia adalah ibadah yang agung, diterangkan di berbagai ayat Al-Quran, sangat disyariatkan karena syariat yang agung ini ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Siapa yang telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dan dia punya niat untuk berkurban, walaupun dia belum beli hewan kurban tetapi dia telah ada niat untuk berkurban, maka tidak boleh dia memotong kukunya, tidak boleh dia menghilangkan dari rambutnya, apakah rambut kepalanya, rambut kumisnya, rambut ketiaknya, maupun rambut apapun yang menempel di tubuhnya, dan tidak boleh dia mencabut dari kulitnya yang melepuh atau yang semisal dengan itu. Hal tersebut adalah hal yang diharamkan berdasarkan hadits yang telah saya bacakan. Karena itulah hendaknya setiap orang mengagungkan dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dari simbol-simbol agama, agar supaya dia menjadi orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Dan hendaknya berlalunya musim-musim kebaikan ini selalu mengingatkan kita akan tanggung jawab di dalam kehidupan, hari-hari kehidupan yang harusnya kita makmurkan dengan ketaatan, selalu kita tata dan kita perbaiki hari-hari kehidupan yang hendaknya ada lembaran-lembaran baru di dalamnya. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat kepadanya, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, dan selalu beristighfar terhadap kekurangan dan kekeliruan, dan selalu bersegera pada
apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dan di hari-hari kehidupan yang seperti ini hendaknya mempersiapkan kita, hendaknya memperingatkan kita semua bahwa ada suatu kepastian yang akan datang menjemput dan ada suatu ketentuan yang semua dari kita akan mengalaminya. Itulah sakaratul maut yang akan datang pada setiap muslim, yang akan menyentuh setiap manusia yang hidup. Kemudian dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala yang dia lakukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Thumma i'lamu rahimakumullah. إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحري واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون